Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada dan apapun yang sedang Anda lakukan saat ini, selain mendengarkan program ini tentunya, kiranya Tuhan senantiasa menyertai Anda. Dan damai sejahtera meliputi Anda sekeluarga. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program katekisasi bersama dengan kami, yang dipersembahkan oleh Reformed Broadcasting Ministry atau RBM, sebuah divisi pelayanan multimedia yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia. Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia, sebuah sekolah tinggi teologi, sebuah STT yang terpanggil untuk menjawab kebutuhan zaman ini akan hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin umat gereja dan masyarakat, serta konselor-konselor profesional yang bukan hanya mempunyai doktrin yang solid, tetapi juga mempunyai kehidupan iman yang integratif, iman yang mendarat, iman yang dimanifestasikan atau diwujudkan dalam hidup sehari-hari, dalam setiap aspek hidup. Nah, saudaraku, jikalau Anda ingin mengenal STT Reform Indonesia lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami di www.reformedindonesia.ac.id, www.reformedindonesia.ac.id, atau di nomor telepon 021 799 0357, 021 799-0357. Jikalau Anda adalah orang atau pribadi yang pernah mendapat panggilan untuk menjadi tenaga full-timer atau konselor profesional bagi pelayanan Tuhan di muka bumi ini, dan Anda sedang bergumul mencari tempat untuk mempersiapkan diri, pertimbangkanlah STT Reform Indonesia. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sekarang sampai kepada bagian dalam doa Bapa kami, yakni permintaan yang pertama. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam doa Bapa kami, yang kita semua tentu sudah menghafalnya, di sana terdapat 6 permintaan. 6 permohonan. Yang mulai hari ini kita akan bahas secara runtut sampai habis dalam beberapa sesi di depan. Nah, saudaraku, permohonan pertama sampai dengan permohonan yang ketiga ini berkaitan dengan Allah dan pekerjaan Allah. Sedangkan permohonan yang keempat sampai dengan ayat yang keenam adalah permohonan yang kita tujukan untuk kebutuhan diri kita, kebutuhan pribadi kita, yang tentunya bukan secara egois, bukan pula secara antroposentris, namun kebutuhan yang kita harapkan terpenuhi untuk hidup kita, sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Nah, saudara, kalau kita sebutkan nih, misalnya permintaan yang pertama itu berkaitan dengan nama Tuhan, dikuduskanlah namamu. Permintaan kedua adalah datanglah kerajaanmu. Permintaan ketiga berkaitan dengan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kemudian permintaan yang keempat adalah tentang makanan yang secukupnya. Permintaan yang kelima adalah pengampunan atas dosa-dosa kita. Sedangkan permintaan yang terakhir adalah permintaan untuk lepas dari pencobaan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai dengan permohonan yang pertama. Nah, Katekismus Heidelberg nomor 122 membahas tentang hal ini. Demikian bunyi pertanyaan dan jawabannya. Apa isi permohonan yang pertama? Maka jawab dari Katekismus adalah dikuduskanlah namamu. Artinya, berilah pertama-tama agar kami benar-benar mengenal Engkau
dan menguduskan, memuliakan, serta memuji Engkau. Karena segala perbuatanmu yang menyatakan kemahakuasaan, hikmat, kebaikan, keadilan, kemurahan, dan kebenaran-Mu. Selanjutnya, ketika kita berkata dikuduskanlah nama-Mu, kita juga berdoa kepada Tuhan supaya memberi agar kita mengatur dan mengarahkan seluruh hidup, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sedemikian, sehingga nama Tuhan jangan dihujat, tetapi dipuji dan dihormati melalui hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa bagian yang menarik di sini. Yang pertama, saudaraku, ketika kita berkata dikuduskanlah nama-Mu, saudaraku, ini artinya supaya nama Allah itu menjadi kudus, mulia, dikenali oleh orang-orang di sekitar kita melalui hidup kita. Sehingga ketika kita berkata dikuduskanlah nama-Mu, sebenarnya ini juga satu sikap mempersembahkan hidup kita, sebuah sikap pelayanan, sebuah kerinduan hidup kita untuk dipakai Tuhan menjadi hidup atau menjadi pribadi-pribadi yang membuat nama Tuhan dikuduskan, yang membuat nama Tuhan itu semakin cemerlang dan kudus di hadapan orang-orang. Bukan berarti kalau kita tidak bekerja, nama Tuhan tidak kudus pada dirinya. Bukan demikian. Tetapi saudaraku, ketika kita berkata dikuduskanlah nama-Mu, seolah-olah kita itu ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu supaya Tuhan memakai aku untuk mempermuliakan nama-Mu. Supaya Tuhan memakai aku menyatakan nama-Mu yang sudah mulia itu kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang lain semakin mengenal kekudusan dan kemuliaan Tuhan lewat nama yang Kau nyatakan itu. Nah, saudaraku, dikatakanlah dikuduskanlah nama-Mu, berarti saudaraku, ketika orang mendengar kata Allah misalnya, atau orang mendengarkan kata Yesus, mereka tidak akan mencemooh. Ketika kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, mereka akan mengerti kekudusan makna nama tersebut. Sehingga orang-orang lain di sekitar kita, mereka semakin mengenal Tuhan. Mereka tidak mengolok-olok karena mereka melihat bagaimana nama itu atau pribadi yang dibalik nama itu, yaitu Allah sendiri di dalam Yesus Kristus, telah berbuat hal-hal yang mulia, hal-hal yang layak didengar, sedap untuk dilihat, hal-hal yang sangat menyenangkan ketika dibicarakan, yaitu ketika perbuatan baik dan kekudusan, kemuliaan, keadilan, kebenaran itu dinyatakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga ketika kita berkata dikuduskanlah nama-Mu, pertama-tama kita harus ingat bahwa bukan nama Tuhan kurang kudus, tetapi saudara dan sayalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengenal kekudusan dan kemuliaan nama Tuhan itu, menjadikan nama itu semakin mulia. Nah, contohnya seperti ini, saudaraku. Kalau misalnya kita itu adalah bagian dari perusahaan atau bagian dari sekolah, mungkin perguruan tinggi tertentu ya, yang ada di kota atau tempat di mana kita tinggal. Nah, saudaraku, ketika kita berbuat hal yang baik, misalnya kita itu menolong orang yang terjebak dalam kebakaran dan kita berani membela, atau kita itu berani mengorbankan diri untuk menolong orang lain, ataupun kita berani membela kebenaran, ya, kita berbuat baik kepada masyarakat di sekitar kita. Orang bukan hanya mengenal kita, siapa diri kita, tapi mereka akan juga melihat mengapa dia seperti itu, mengapa kita bertindak lain dari yang lain. Maka orang akan mengetahui bahwa, wah, ini nih pahlawan kita ini, ternyata dia itu kuliah di perguruan tinggi A. Ternyata dia adalah pegawai dari perusahaan B. Nah, saudaraku. Nah, ketika orang melihat perbuatan baik tersebut, orang akan mengasosiasikannya, menghubungkannya dengan sesuatu yang lain yang lebih besar.
Demikian pula, ya, kalau kita berbuat hal yang tidak pantas dan jahat, orang akan lihat ini anaknya siapa? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Kenapa mereka tidak bisa mendidik orang ini untuk menjadi orang yang baik? Nah, misalnya begitu. Dan demikian pula, saudaraku, ketika kita itu berbuat hal yang kriminal, orang akan lihat, waduh, ini mahasiswa atau mahasiswi perguruan tinggi X telah berbuat sedemikian. Nah, itu artinya mempermalukan. Nah, mempermuliakan Tuhan, menguduskan nama Tuhan, itu adalah kebalikan dari itu. Sehingga ketika kita berbuat baik, orang bukan hanya mengenal kita sebagai, oh, dia ini adalah si Amir, dia ini adalah si Amelia, dia adalah si Budi, dia adalah si Tati. Bukan, saudaraku, tapi mereka melihat kehidupan orang-orang ini adalah kehidupan yang sudah diubahkan oleh Kristus. Mereka akan mengenali kita sebagai Kristus kecil. Sehingga dengan menjadi saksi Allah, sebenarnya kita sudah berbagian di dalam pengudusan nama Tuhan di muka bumi ini. Nah, sehingga dengan demikian, saudaraku, nama Tuhan semakin dipermuliakan, dipuji orang semakin melihat kebesaran Tuhan. Nah, saudaraku, ini adalah sebuah isi doa yang sangat mulia. Kita perlu terus-menerus berdoa, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Kiranya hidupku mempermuliakan Engkau, membuat orang lain semakin menghormati Engkau. Nah, kemudian saudaraku, permohonan yang kedua di dalam pertanyaan dan jawaban nomor 123 dikatakan demikian. Apa isi dari permohonan yang kedua? Maka jawab katekismus sebagai berikut. Datanglah kerajaan-Mu. Artinya, perintahlah kami, Tuhan, melalui firman dan Roh-Mu sedemikian, sehingga kami makin lama makin tunduk kepadamu. Pelihara dan kembangkanlah gereja-Mu, binasakanlah segala perbuatan iblis dan segala kekuasaan yang menentang Engkau. Demikian pula dengan segala maksud yang jahat yang dirancangkan untuk melawan firman-Mu yang kudus. Sampai kerajaan-Mu datang dengan sempurna, di dalamnya Engkau akan menjadi semua di dalam semua. Nah, saudaraku, hampir sama dengan doa yang pertama. Ya, doa yang kedua atau permohonan yang kedua ini juga merupakan satu permohonan yang tidak egosentris, tetapi permohonan yang merupakan cetusan dari jiwa yang sudah dilahirbarukan. Yaitu kerinduan untuk melihat kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan itu nyata, semakin nyata di sekitar kita. Nah, saudaraku, orang-orang yang lahir baru sebenarnya mempunyai kepekaan yang lebih karena Roh Kudus itu memberikan kepekaan ekstra itu. Kepekaan akan apa? Kepekaan akan ketidakadilan. Kepekaan akan kenajisan. Kepekaan akan kejahatan yang tidak membuat orang tersebut menjadi farisi-farisi, tetapi justru menjadi semakin hancur hatinya dan melihat ketidakberdayaan manusia-manusia berdosa ini. Nah, sehingga dihadapkan dengan ketidakberdayaan mengatasi hal-hal yang berdosa di muka bumi ini, orang-orang yang lahir baru, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, ya, orang ini akan datang kepada Allah dengan permohonan sedemikian. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Artinya, kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan, memanifestasikan pemerintahannya. Ini yang pertama. Allah juga memanifestasikan pemeliharaannya terhadap hal-hal yang baik. Serta kita minta Allah untuk menyatakan kekuasaannya untuk menekan, menghancurkan, bahkan dikatakan oleh katekismus, membinasakan semua perbuatan iblis dan segala kekuasaan yang menentang Allah. Demikian pula segala maksud jahat yang dirancangkan untuk melawan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga ketika kita berdoa, meminta datanglah kerajaan-Mu, di sana ada kesadaran bahwa kita ini orang yang lemah. Maka kita bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, bukan hanya kesadaran diri, tetapi kita meminta juga dengan iman supaya Tuhan bertindak.
mengokohkan gerejanya. Siapakah gereja ini? Yaitu saudara dan saya. Yang sebagai anggota-anggotanya, anggota-anggota tubuh Kristus yang bersatu hati mengerjakan pekerjaan Tuhan sebagai sebuah perwujudan bahwa Allah adalah Raja kita. Saudaraku, ketika kita berkata, datanglah kerajaanmu, artinya kita ingin supaya Allah sebagai Raja itu memenuhi segala sesuatu semakin lama semakin nyata di dalam kehidupan kita. Apakah Allah menjadi Raja di dalam pekerjaan kita? Atau Allah itu hanya Raja part-timer? Apakah Allah adalah Raja atas keluarga kita? Apakah Allah adalah Raja atas kehidupan pribadi kita? Apakah Allah adalah Raja atas waktu senggang kita? Apakah Allah adalah Raja ketika kita bergereja? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, salah satu cara kita itu menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, salah satu cara kita itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan kerajaannya, bukti bahwa Allah itu menjadi Raja, yaitu dengan hidup yang merajakan Dia. Artinya hidup yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Dan dengan demikian, saudaraku, kita akan berpartner dengan Allah, bekerja sama dengan Allah untuk mematikan segala pekerjaan iblis di muka bumi ini. Sekalipun mungkin bukan dengan cara-cara dunia, tetapi secara aktif kita berperan serta di tengah-tengah masyarakat, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan rumah tangga, mulai dari lingkungan gereja, dan bersama-sama dengan umat yang lain, saudaraku, umat Tuhan yang lain, kita bersumbangsih kepada masyarakat. Sehingga garam itu tetap menjadi asin, dan terang itu tidak letakkan di bawah gantang. Dengan demikian, kerajaan Tuhan semakin dikenali. Kerajaan Tuhan semakin besar dan semakin dirayakan kehadirannya oleh orang-orang di sekitar kita. Memang kita akan terus mendapatkan tentangan dan tantangan dari si iblis, karena si iblis akan semakin terbatas ruang geraknya ketika kita bekerja bersama dengan Allah. Tetapi bukankah saudara dan saya terpanggil untuk itu? Marilah kita semakin menyadari kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin sering dan tekun berdoa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry atau RBM yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang berada di Jakarta Selatan. Shalom.